Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali to my channel ya. Welcome back to my channel. Jadi di vlog saya kali ini saya ingin menampilkan beberapa koleksi ya dari lapas saya di Marine Aquatic Gallery. I want to show you some collection ya that I sell in my aquatic gallery. So I sell local marine fish ya. Okay, besides selling marine fish, I also sell some marine inverts. For example, I have long tip clownfish or clownfish anemones ya. Jadi ini ada yang namanya anemone clownfish. Jadi anemone ini biasanya di hosting oleh ikan-ikan clownfish ataupun juga nemo ya. Jadi itu saya taruh si giro pasir ya, clarke clownfish, but it doesn't want to host ya in this type of anemones. Jadi biasanya yang hosting di anemone ini adalah jenis-jenis clownfish ya. Jadi jenis nemo ya. Biasanya nemo tuh sangat suka dengan yang namanya long tip anemones ataupun juga carpet anemones. Oke, tapi yang ingin saya fokuskan di sini adalah saya ingin memperlihatkan bahwa sistem yang sangat sederhana ini yang berada di akuarium Lot Mini ini juga bisa digunakan untuk memelihara biota-biota yang dianggap itu cukup merepotkan ya. Jadi katanya hampir tidak mungkin tuh kalau kita misalnya memelihara anemon ataupun juga ikan hias laut dengan sistem yang sangat sederhana ini ya. Tapi sekali lagi saya ingin menunjukkan ya, I just want to show you the proof ya. This is the proof that the system that I designed by using a very simple filtration system, but it proven 100% works ya. Kita bisa lihat nih, sudah terbukti, sudah teruji 100% bekerja, bahkan untuk memelihara biota yang dianggap cukup sulit untuk dipelihara, yaitu anemon ya. Jadi kenapa sih orang menganggap memelihara anemon itu sulit? Ya karena yang pertama, ini adalah hewan yang sangat sensitif ya. It's a very sensitive animal ya. Jadi ketika dia dipindahkan gitu, dia harus menyesuaikan diri dengan parameter baru dia di tempatnya yang baru ya. Biasanya hal itu juga menyebabkan anemon ini jadi stres. Jadi kalau misalnya dia stres, itu biasanya dia akan mengeluarkan toksik gitu ya, mengeluarkan racun-racun yang tidak hanya berbahaya bagi biota-biota lain, tapi juga bagi si anemon sendiri. Jadi kita harus ini ya, kita harus bisa melakukan handling ya, bagaimana caranya agar si anemon ini nyaman gitu ya di tempatnya yang baru ya. Contohnya ini di akuarium Lot Mini. Oke, tapi kelebihannya juga nih kalau di akuarium Lot Mini ini, karena dia mini, dia nggak bisa kemana-mana tuh ya. Biasanya hanya nempel aja di situ. Kalau misalnya di akuarium yang besar kan dia biasanya akan pindah terus, dia akan mencari arus, dia akan mencari cahaya, itu biasanya ya. Oke, tapi kalau di akuarium Lot Mini ini sudah nggak bisa kemana-mana dia, biasanya hanya lengket aja di batu itu ya. Oke, ini jadi ada anemone clownfish ataupun juga long tip anemones, and it has already been reserved ya. Ini sudah dipesan orang, dan sekarang saya akan angkat ya, saya akan packing, kemudian nanti akan saya masukkan ya di akuarium langganan saya ya. Oke, di akuarium yang baru saja selesai di cycling, jadi ingin membuat reef tank, katanya reef tank sederhana aja dengan biota-biota yang hardy. Salah satunya adalah anemone clownfish. Oke, kita langsung angkat saja nih. Kita angkat ya. Kita ambil nih. Dia udah mulai nempel tuh ya kakinya. Kakinya nempel di batu. Jadi kita harus perlahan-lahan nih. Kita bisa angkat ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa diangkat langsung. Ini dia si anemone clownfish ataupun juga long tip anemones ya. Ini masih terisi air nih, kayak agar-agar ya, mirip agar-agar seperti ini, jelly ya. Ini juga sting ya, beracun. Ini buat gatal-gatal juga sih di tangan. Kita langsung masukkan aja. Oke, customer saya ini juga memesan ini ya, ada yang namanya green bubble tips anemones ataupun juga anemon jagung ya kalau bahasa nelayannya. Oke, saya juga nggak ngerti ini kenapa disebut anemon jagung. Ini size-nya cantik, ini size-nya M. Ya, dan ini bukan anemon yang di hosting oleh Nemo ya.
Jadi anemone ini di hosting oleh jenis-jenis anemone fish yang lain, yaitu ini ada yang namanya si tompel ya. Ini ada tompel, cantik tompelnya ya, masih pakai bendo putih gitu ya. Jadi dia yang hosting ini di biasanya sih giro pasir, tompel sama balong. Oke, jadi ini kita langsung angkat saja si green bubble tip anemone di sini. Oke, kita lihat nih cara si tompel ini mempertahankan anemone. Dia marah sekali karena ada orang yang mau mengambil tempat dia hosting nih. Wah, itu dia. Wah, dia sangat marah sekali. Biasanya tangan saya tuh bakal dipatoin ya, kalau misalnya ada yang mencoba mengambil anemone ini dari sini. Oke, itulah si tompel alias tomato clownfish. Oke ya, jadi akuarium yang saya setting ya, yang dimodifikasi dari akuarium di recycling project kemarin ya. Jadi beliau tuh ingin membuat reef tank sederhana sih. Jadi ini untuk fish selection ataupun juga pemilihan ikan ya. Dia memilih ikan-ikan yang reef shape ya. Jadi saya akan memilih ikan yang bisa dipelihara bareng dengan koral. Oke, jadi pilihan saya ini, oke, this is my first choice ya. So I choose Desjardins Sailfin Tank ataupun juga ikan keranjang padang ya. Jadi kita bisa melihat nih keranjang padangnya tuh udah gemuk banget ya. Ini udah lama sekali nih saya pelihara. Jadi kalau ikan keranjang padang ini biasanya tuh kalau yang baru masuk tuh gemuk ya, kemudian dia kurus, kemudian dia mati. Tapi kalau ini kita bisa melihat tuh keranjang padangnya udah montok banget ya, karena udah makan pelet ya, udah rakus banget ya, cantik sekali nih. Kemudian ada juga sih cicit samadar yellow fox face rabbit fish, itu juga aman ya, 100% reef safe. Jadi ini jadi pilihan yang tepat nih untuk si reef tank ini. Oke, kita langsung ambil saja. Oke, ini sebelum kita packing kita lihat tuh selera makannya ya. Oh, tuh langsung ngambil ke permukaan air ya, si samadar cicit kuning yellow fox face rabbit fish dan juga si keranjang padang ini ya. Jadi dia ikan jenis tank yang sangat-sangat recommended untuk dipelihara di reef tank ya, karena dia juga cantik menurut saya ya. Punya kecantikan yang masing-masing lah ya, antara keranjang padang dan keranjang Bali. Jadi kalau keranjang padang ini ada motif batik gitu ya, di sirip dorsalnya. Jadi itu kelebihannya. Kemudian ada seperti totol-totol putih tuh di bagian wajah. Jadi ini size-nya sih masih M ya. Dia kalau makin besar makin cantik sih menurut saya. Oke, kita langsung packing aja nih. Oke ya, yang pertama ini si yellow fox face rabbit fish dulu, ataupun juga si samadar cicit kuning ya. Ini kelihatannya ikan apa ya, kayaknya dia nggak banyak gerak gitu, tapi kalau misalnya lagi mau ditangkap nih, wow, berenangnya juga kencang banget. Dan kita harus hati-hati juga tuh dengan duri tuh di bagian sirip atas ya. Jadi kalau kena tuh sangat tajam sekali. Dan ikan ini sangat itu ya, kalau misalnya dia lagi stres, biasanya warna kuningnya tuh akan hilang jadi warna putih, warna hitam. Jelek sekali jadinya ya. Jadi kalau misalnya warnanya itu belum muncul di awal-awal ya, jangan itu dulu ya, jangan khawatir dulu. Jadi nanti begitu dia stabil, nanti dia akan kembali warna kuningnya. Oke, jadi kalau cari yang warna kuning tuh bisa kita dapetin dari yellow fox face rabbit fish. Ini dia, cantik banget nih. Kita tangkap juga nih si keranjang padang ataupun juga si Desjardins Sailfin Tank. Itu kalau dia merasa terancam tuh dia akan mengembangkan siripnya ya. Tapi kalau misalnya nggak terancam sih biasanya nggak seperti itu ya. Kalau di sini dia santai aja karena dia satu-satunya sih. Oh nggak, ada jenis tank yang lain tapi bisa hidup akur juga tuh dengan si apa ya, si Botana hybrid. Ini dia Desjardins Sailfin Tank yang sangat gemuk sekali. Ini dia juga bisa makanin lumut nih di akuarium kita. Oke, ini stok terakhir saya ya dari Botana zebra ya. Emang sih nggak terlalu sulit sih biasanya menemukan ikan Botana zebra ini di pasaran ikan hias laut ya. Tapi Botana zebra saya bisa dilihat ya. Oke, lihat tuh. Tebel ya, badannya tebel,
Makannya Rakus tuh lagi berantem tuh sama si Dori, jadi sama-sama tank ya. Sangat rajin ikan ini, makanin lumut di di tank kita ya. Jadi sangat recommended sekali untuk memelihara yang namanya Botana zebra ini di reef tank ya. Apalagi dia juga cantik tuh. Jadi base colornya itu adalah silver. It has silver base color. Kemudian ada seperti black vertical stripe di badannya ya. Jadi cantik kayak mirip zebra. Makanya itu alasannya kenapa ini disebut Botana zebra ya. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris ini disebut convict tank. Oke, ini 1 ekor nih untuk customer saya. Oke, ini dia pesanannya ya. Jadi ada anemone clownfish, ada 2 ekor. Kemudian ini ada anemone jagung 2. Kemudian ini ada capungan 5 ekor. Kemudian ini samadar cicit 1 ekor. Kemudian ini ada tompel 1 ekor. Kemudian ini ada betoda sibiru 1 ekor. Kemudian ini roket anten ungu 1 ekor. Kemudian ikan cantik 1 ekor. Keranjang padang 1 ekor. Dan Botana zebra 1 ekor. Oke, kita langsung kirim. Saya punya udang MP kecil, tapi ini ada udang pelet ya, 1 ekor ini yang besar nih, yang ukuran L, ini lebih cantik. Dan ini biasanya akan makanin white spot ya, kalau misalnya di akuarium. Oke, itu ada 2 ekor tuh udang pelet. Ini lebih bagus dari yang namanya udang MP. Ya, ini karena ada fungsinya. Kalau udang MP biasanya hanya makan makan pelet ya. Tapi kalau udang pelet ini dia bisa makan parasit yang ada di tubuh ikan. Oke, kok ini udah semua di packing ya. Ini keranjang padang. Kemudian ini udang pelet ada 2 ekor. Ini udah lama ya saya pelihara nih. Jadi udah gampang meliharanya, tinggal nerusin aja. Kemudian ini ada ikan dokter. Ini saya ambil yang size M. Ini juga udah makan pelet. Ini ikan cantik. Ini tompel. Ini betoda sibiru. Ini roket anten ungu. Ini Botana zebra. Ini samadar cicit kuning. Ini capungan. Dan ini anemone. Oke, langsung kita kirim. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면
말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고. 모든 게 오해야. 내 얘길 들어주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 된 건지. 시간이